Tawa ringan itu membuatku terdiam. Kehangatan ini, keluarga ini, perlahan menciptakan rasa nyaman yang tak pernah kuperkirakan. Wanita itu, Umayyah, meskipun tahu rahasiaku, tetap bersikap seolah semua itu bukan beban. Ia tidak menuntut, tidak mengungkit, tidak menuduh. Apa artinya semua ini? Apakah ia benar-benar sudah jatuh cinta padaku? Secepat itu? Padahal aku sendiri begitu dingin selama ini. Malam kian larut. Seperti biasa, Umayyah menunaikan salat Isya di sudut kamar. Gerakannya anggun dan khusyuk, membuat ruangan seakan dipenuhi ketenangan. Setelah selesai, ia berbalik mendekat, meraih tanganku, dan menyalaminya. Sentuhan jemarinya yang lembut membuat dadaku berdesir. "Mas sudah salat?" tanyanya pelan, matanya menatap penuh perhatian. Aku menggeleng sedikit. "Ini, mau salat?" jawabku, suara terasa kaku. Padahal biasanya aku sering melewatkan kewajiban 5 waktu itu tanpa rasa bersalah. Aku pun melaksanakan sholat Isya. Seusai salam, suara lembutnya kembali terdengar. "Besok kita sholat berjemaah, ya Mas?" Aku hanya mengangguk, dingin seperti biasa. Umayyah lalu bersiap tidur. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tuntutan, tidak ada sikap ingin tahu yang menyudutkan. Meskipun pernikahan kami sudah 8 bulan, aku belum pernah sekalipun menyentuhnya sebagai seorang suami. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam hatiku. Entah itu cinta, rasa suka, atau sekadar kenyamanan. Perasaan yang membuatku sejenak lupa pada Nadia. Umayyah, perempuan ini benar-benar menjaga dirinya. Suci, lembut, penuh kesabaran. Semua itu membuatku tercekat. Betapa kontrasnya ia dengan Nadia, wanita modern yang dulu ku kejar-kejar, penuh gairah namun juga penuh tuntutan. Malam itu berlalu dalam keheningan yang justru terasa indah. Tidak ada kata-kata, tidak ada janji, hanya ketenangan yang menenangkan jiwa. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa damai. Pagi menjelang. Sinarnya yang lembut menyusup ke celah jendela, membangunkanku dari tidur yang anehnya begitu nyenyak. Aku mengerjap pelan, masih setengah sadar ketika suara seorang wanita terdengar di depan rumah. Aku menegakkan tubuh, mencoba menangkap suara itu lebih jelas. Dan saat pintu depan diketuk, hatiku langsung tercekat. Suara itu, aku mengenalnya. Benar saja, Nadia. Tak lama setelah aku terbangun, terdengar ketukan di pintu kamar. Suara ibu memecah keheningan, terdengar bergetar dari luar. "Khalil, bangun nak, ada seseorang yang mencarimu." Jantungku seketika berdegup kencang. Aku bangkit, merasakan hawa aneh yang menekan dadaku. Ketika membuka pintu, tatapan ibu yang diliputi kecemasan membuat perasaanku semakin tak menentu. Di ruang tamu, Nadia duduk tegak. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam menusuk. Di sampingnya, ayah yang baru saja pulang dari bersepeda santai mendadak terdiam kaku, jelas terkejut melihat kehadirannya. Di sudut sofa, Umayyah duduk menunduk. Jemarinya saling menggenggam erat, seolah menahan sesuatu yang tak sanggup diucapkan. Aku berdiri di ambang pintu, bingung, tak tahu harus berbuat apa. Suasana rumah yang semalam penuh kehangatan kini berubah tegang. Nadia menatapku lurus. Tanpa basa-basi, ia mengeluarkan sebuah amplop putih dengan logo rumah sakit di sudutnya. Dengan suara tegas dan dingin, ia berkata, "Aku hamil." Dan ini anak Mas Khalil Dunia seolah berhenti berputar. Aku menelan ludah, tatapan spontan terarah pada Umayyah. Matanya berkaca-kaca, menahan sesak yang jelas tergambar di wajahnya. Namun ia tetap diam, bibirnya terkatup rapat. "Anakku?" Suaraku nyaris tak terdengar. Tidak mungkin. Nadia menatap tajam. "Tidak mungkin? Mas jangan main-main, Mas harus tanggung jawab." Ayah yang sejak tadi duduk di sofa tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam, rahangnya menegang. Dalam sekejap, telapak tangannya mendarat di pipiku dengan pukulan keras. Suara tamparan itu menggema, memecah udara pagi. "Bagaimana mungkin kamu tega melakukan ini, Khalil?" Suara ayah bergetar, penuh kekecewaan. "Ayah, itu bisa saja bukan anakku."
Jawabku refleks, suara meninggi menahan panik, semua mata tertuju padaku. Nadia mendelik marah, matanya menyala. Bukan anakmu? Mas berani bilang begitu? Mas lupa malam itu kita. Ia berhenti sejenak, menahan diri karena kehadiran keluarga. Napasnya memburu. Mas sendiri tahu apa yang terjadi. Jangan berani menyangkal. Kata-katanya menusuk telingaku seperti jarum. Aku mencoba bertahan, tapi amarah dan rasa malu bercampur menjadi satu. Dia bukan perempuan suci, iya. Ucapku terbata, mencoba mencari celah pembelaan. Bisa saja, anak itu bukan milikku. Suasana seketika membeku. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir di pipinya. Ayah menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya, campuran marah, kecewa, dan jijik. Kamu dengar sendiri kata-katamu, Khalil, suara ayah berat dan penuh tekanan. Sekarang kamu mengerti kenapa ayah melarang hubunganmu dengan perempuan ini, tapi kamu tetap keras kepala. Sekarang tanggung sendiri akibatnya. Ibu menangis terseduh di sofa, bahunya terguncang hebat. Humayyah berdiri perlahan, wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata yang tertahan sejak tadi. Tanpa sepatah kata, ia berbalik pergi menahan isak di tenggorokannya. Aku refleks hendak mengejarnya, namun Nadia bergerak cepat. Berdiri menghadang. Baca selengkapnya kisah ini di KBM App. Judul, Komandan, Aku Tak Mengejar Seragam. Penulis, Noor Malaila.